Di mana scaffolding ini sudah dipasangkan untuk media akses, bukan untuk lantai kerja. Karena kalau ngomongin tentang lantai kerja itu harus ada pagar pengamannya. Ini belum ada pagar pengaman, berarti ini hanya untuk akses orang melintas saja. Siap. Pak, di dalam struktur ini sudah kita pasangkan 3 alat penahan jatuh. Ada mobile pole arrestor, ada mechanical arrestor, dan ada yang namanya double hook lanjut with absorber. Dari ketiga alat ini, rekan-rekan hanya cukup memilih salah satu saja begitu nanti kerja di lapangan. Kenapa saat ini rekan-rekan menggunakan tiga-tiganya? Supaya bisa bercerita. Kalau double hook tidak efektif di tempat kerja, maka kita ada mobile arrestor dan mechanical arrestor. Ya. Cuma sebelum kita menggunakan ketiga alat tersebut, saya sedikit perkenalkan dulu dengan yang namanya full body harness. Di mana full body harness ini pada umumnya selalu menyangga bagian pinggang ke bawah dan pinggang ke atas. Pertama kali kita akan menggunakan full body harness, maka jelas kita pastikan dulu bahwa full body harness yang kita gunakan itu sudah sesuai. Dari mana Pak kita bisa lihat itu sudah sesuai? Oke, pertama kali kita cek dulu secara visual, fisik dan fungsinya. Baik bahan webbingnya, tekstil ataupun bahan metalnya. Semuanya visual oke. Berlanjut ke langkah berikutnya, kita pegang daring bagian punggung. Tujuannya adalah supaya Bapak bisa membedakan mana bagian atas dan mana bagian bawah. Orang mau pakai full body harness 1 jam nggak jadi hanya gara-gara orang itu nggak bisa bedain mana atas dan bawah. Dengan cara kita pegang daring bagian punggung, maka kita akan tahu mana bagian atas mana bagian bawah. Apapun jenis full body harnessnya. Setelah kita tahu mana atas dan bawahnya, langkah berikutnya adalah kita longgarkan komponen-komponen sabuk-sabuknya, baik dada, pinggang ataupun pahanya. Tujuannya supaya kita bisa gampang untuk menggunakan si harness. Setelah semuanya oke, barulah karakteristik full body harness yang kami gunakan ini, yang 5 daring ini adalah full body harness yang karakteristiknya cara pakainya seperti orang pakai celana dari bawah dulu. Beda seperti harness yang Bapak gunakan di lapangan mungkin sama kontaktornya dari atas. Gitu Pak ya. Baik. Silakan Pak Danu mulai digunakan mulai dari bawah seperti ini, pakai dulu celananya, kakinya bergantian kiri atau kanan duluan sampai masuk seperti ini, kita lihat. Oke, 1 selesai. Kemudian 2 selesai. Tarik tepat ke pinggang. Bukan di paha, bukan di pinggul tapi di pinggang. Setelah tepat di pinggang, maka kiri dan kanan Bapak agak membungkuk, tarik bersamaan. Supaya tujuannya tingkat kekencangannya aman dan sisa webbing kiri dan kanan panjangnya sama. Kalau salah satu itu tidak sama panjangnya, maka itu belum aman. Kemudian langkah berikutnya, bagian atasnya kita tinggal kalungkan seperti ini. Cara yang pertama. Ya. Cara pertama. Mas Panet, saya agak susah Mas. Ini saja Pak dilepas. Untuk cara kedua, karabinernya ya dilepas, dikalungkan. Cara manapun silahkan, yang penting tujuan akhirnya dihubungkan kembali, karabiner dikunci kembali. Karena tidak semua harness juga ada karabinernya. Contoh punya saya nggak ada Pak penghubung karabinernya, karena ini untuk TAPK, makanya kita nggak bisa pakai seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita kencangkan bagian pinggang kiri dan kanan sudah, paha kiri dan kanan bergantian. Oke, selanjutnya bagian dada kanan kiri senyaman mungkin Pak. Untuk menentukan nyaman tidaknya hanya Bapak lah yang bisa menilai. Bagaimana caranya supaya saya pengen tahu bagian pahanya nyaman atau belum? Bapak jongkok. Kalau terhimpit kejepit boleh Bapak longgarkan. Terlalu longgar dikencangkan. Selesai bagian paha, bagian pinggang Bapak pengen tahu tingkat kekencangannya, bungkuk. Bagian atas kedua tangannya kita angkat, dan terakhir bagian dari leher atau kerah bajunya kita rapikan. Apakah sudah selesai? Belum. Kita lanjut ke merapikan sisa ujung tali, karena kalau tidak kita rapikan khawatirnya akan menimbulkan potensi bahaya baru, apalagi kalau Bapak bekerja di area yang dimana mesinnya bergerak atau berputar. Rapikan, semuanya dirapikan. Nah, selanjutnya oke, kita gunakan helm sesuai dengan kebutuhan kita. Helm sudah dipakai, dan selanjutnya kita akan hubungkan dengan alat penahan
jatuh double hook lanjat with absorber. Pak, alat ini sesuai dengan peraturan menteri, dia harus mampu menerima beban minimal 15 kN. 15 kN. Maka pertama kali kalau Bapak menggunakan alat ini, cek dulu Pak kapasitasnya. Kalau di sini tertera 25 kN, bolehkah alat ini digunakan di Indonesia? Boleh. Karena minimal di Indonesia adalah 15 kilo satunya. Jadi kalau dua ini 15. Dan memiliki panjang lanjat yang warna hitam ini tidak lebih dari 1,8 maksimal. Dihubungkan ke dering punggung atau dada. Kalau belum dipakai, ini apa ini? Oke. Kalau belum dipakai alat ini, hubungkannya ke gear loop, bukan ke dering. Ini salah. Kenapa kok nggak boleh ke dering? Karena dering akan kita gunakan untuk menghubungkan box positioning. Ini Pak, box positioning gunanya untuk apa? Memposisikan pekerjaan kita kalau kita belum nyampe lantai kerja. Ini yang berat, ini yang ringan. Yang berat kita hubungkan, klik, nggak perlu dirubah-rubah. Yang dirubah nanti yang ini. Oke. Pak Danu mulai bekerja, Mas ini bergerak. Ini Pak alat penanjut yang kedua, mobil arrester. Kita hubungkan. Mobil arrester ini selalu intinya adalah ada gambar panah selalu menghadap ke arah angkur. Angkurnya di atas, maka gambar panah menuju ke atas. Bergerak seperti ini. Hati-hati. Nah ini saya masuk stop kerja. Orang mau ganti lampu dalam kondisi belum nyampe lantai kerja, kalau dua tangannya lepas dia pasti jatuh. Kalau cuma kerja pakai satu tangan saja dia tidak efektif. Bagaimana supaya orang ini kerja pakai dua tangan? Maka pasangkan box positioning lanjat tadi. Kunci dulu mobil arresternya, kemudian box positioning lanjat yang satunya lagi tadi diambil yang ringan, lingkarkan struktur di depan kita, hubungkan ke dering satunya lagi, kemudian kita adjust. Ini Pak adjustmentnya. Sisa tali ini kita tarik, ya tarik. Oke, perlahan bersandar. Nah, akhirnya orang ini bisa kerja pakai dua tangan. Gitu ya. Prinsip utamanya. Pak, boleh nggak kalau misalnya walk positioning yang ada di pinggang sini sudah dipasangkan kemudian mobil arrester dilepas? Tidak boleh. Karena Pak, kedua alat ini memiliki fungsi yang berbeda. Pak Danu selesai pekerjaan? Oke, kita lepaskan walk positioning, kita adjust dulu, longgarkan. Oke, lanjut bergerak. Karena mobile fall arrester hanya boleh digunakan untuk sudut yang tidak lebih dari 15 derajat, makanya ketika Pak Danu ini mau bergerak horizontal, dia nggak bisa pakai mobile arrester. Makanya Pak Danu ini akan change over dulu, berpindah dulu. Pasangkan alat yang baru pada horizontal left land. Double hooknya ini kita pasangkan, klik, klik. Oke, barulah Pak Danu akan melepaskan mobile fall arrester yang ini yang lepas. Terus turunkan saja. Mobil arrester dilepaskan. Nah, loh kok dilepaskan? Kan orang ini sudah menggunakan satu alat penanjat tuh Pak di atas. Bergeraklah Pak Danu horizontal, stop. Mau berpindah vertikal, maka pindahkan bergantian pada posisi yang berbeda. 1, 2. Mas Planet, instruksi. Kenapa tadi di talinya nggak berbeda? Kok di talinya kok yang sama gitu ya? Karena talinya sudah terukur. Talinya sudah teruji kapasitasnya. Tapi scaffolding yang kita gunakan karena dia tidak tahu berapa kekuatannya, nggak ada tulisannya, maka usahakan tambahkan pada poin yang berbeda. Jadi ketika yang satu gagal, satunya lagi untuk cadangan, atau satu nggak kuat, satunya untuk tambahan. Yuk, next. Bergerak vertikal menggunakan alat penahan jatuhnya double hook lanjat with absorber. Pindahkan secara bergantian. Pindahkan satu persatu. Kenapa nggak dua-duanya bareng? Kita nggak tahu kapan kita jatuh. Kalau kita pindahkan dua-duanya bersamaan, takutnya kita kepleset, kita tidak ada alat yang akan menerima saat kita terjatuh. Oke, turun, hati-hati. Pak, kita sudah pakai berapa alat penanjat tuh? 2. Mobil arrester dan double hook. Pak, gimana kalau di lapangan nggak ada dua-duanya? Maka alat penahan jatuh yang terakhir adalah mechanical fall arrester.
Kalau di SOP Bapak nyebutnya ada SRL, Self Retract Levelet. Ini Pak, kita tarik alatnya. Ya, fall arrest kan ada 3, ada double hook, ada mobile fall arrester, ada mechanical fall arrester. Jadi kalau Bapak nyebutnya hanya fall arrest saja, berarti 3-tiganya. Tapi kalau Bapak secara spesifik nyebutnya mechanical fall arrester, berarti yang ini. Mobile fall arrester, berarti yang ini. Double hook, berarti yang ini. Karena semuanya ini adalah fall arrest, penahan jatuh semuanya. Paham ya? Oke, good. Yuk, hubungkan Pak ke dering dada. Sistem kerja alat ini seperti sabuk keselamatan di mobil. Menarik, mengulur otomatis, jatuh baru dia akan mengunci. Tapi dalam kasus ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara orang jatuh. Saya hanya mengajarkan bagaimana cara orang bekerja dengan aman. Yuk bergerak. Mas Panit, instruksi. Kenapa orang ini nggak pakai double hook? Kalau Bapak sudah pakai satu alat penahan jatuh, maka alat lainnya nggak usah dipakai. Ya. Jadi kalau Bapak sudah pakai double hook, ya alat lainnya nggak usah. Nah ini contoh saja, misalnya orang ini jatuh, dia akan mengunci. Oke, selesai pekerjaan Pak Danu, kita turun. Hati-hati, bergerak. Nah, begitu sudah nyampe bawah seperti ini, kita rilis secara perlahan, rilis perlahan. Jangan sampai bunyi seperti ini. Nah, takutnya sistem mekanisnya nanti akan mengunci, dan kemungkinan begitu mau dipakai lagi dia akan mengunci. Jadi perlahan, karena sudah disediakan tali pancing ini Pak. Dan jangan juga Bapak taruh seperti ini. Alah Mas Panit, saya belum ada tali pancing. Bapak standby-kan di sini. Lama kelamaan sistem mekanisme dia tidak akan mengguruk sempurna. Jadi perlahan. Oke. Clear? Aman? Sip, ada dulu. Lanjut. Biarkan mereka menggunakan full body harness.